menghitung pajak terutang. Nah, untuk dua kasus ini, yang pertama perhitungannya mengacu penggunaan pasal PPh 21. Nah, untuk PPh 21 ini ya teman-teman itu diperuntukkan untuk orang pribadi. Nah, gimana sih cara menghitung awalnya? Awalnya kita nyari dulu nih berapa sih besar penghasilan netonya, baru nanti kita kali dengan tarif progresif sesuai lapisan penghasilan. Yuk ikutin videonya. Nomor 010. Ada yang bisa dibantu, Ibu? Jadi gini Bu, saya tuh di sini mau konsultasi pajak ya. Baik Ibu, untuk konsultasi bisa diambil dua ya Ibu? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Ibu. Jadi di sini saya ingin minta tolong untuk menghitung PPh saya. Jadi di sini kan saya punya usaha toko pertanian dan bibit. Nah, di sini saya itu sudah membayar PPh dari Januari sampai November. Nah, saya itu ingin minta tolong untuk menghitungkan PPh sisa yang belum saya bayarkan, Ibu. Boleh saya minta data keuangannya dulu Bu? Boleh Ibu. Jadi di sini saya memiliki catatan usaha saya, di mana ada saya memiliki pendapatan bruto selama 1 tahun itu 6 miliar. Lalu ada PPh yang sudah saya bayar selama Januari sampai November itu 60 juta. Nah, di sini juga ada pengeluaran usaha, ada sewa tempat usaha 300 juta, gaji pegawai 320 juta, biaya listrik dan air 180 juta, modal itu 2,5 miliar, lalu ada biaya promosi 700 juta, ada biaya makanan pribadi saya selama 1 tahun 240 juta, dan ada liburan keluarga selama 1 tahun yaitu 200 juta. Baik, jadi Ibu punya usaha bebas di bidang toko pertanian dan bibit ya. Status pajak Ibu kita buat di penghasilan kena pajak orang pribadi. Jadi perhitungan pajaknya itu kita mulai dari penghasilan bruto Ibu dulu yang dikurang dengan pengeluaran usaha yang termasuk deductible. Emang deductible itu apa, Bu? Nah, jadi pengeluaran itu ada dua Bu, yaitu pengeluaran deductible dan non-deductible. Kalau pengeluaran deductible itu pengeluaran usaha yang boleh dikurangi dengan penghasilan gitu, contohnya kayak sewa, gaji, dan lain-lain. Kalau pengeluaran non-deductible itu seperti makanan pribadi, terus kayak liburan gitu Bu, dia itu tidak boleh dikurangi dengan penghasilan. Nah, di sini dari data yang Ibu kasih, kita dapat melihat bahwa Ibu melakukan penjualan sebesar 6 miliar, maka pendapatan bruto Ibu atau pendapatan kotor Ibu itu sebesar 6 miliar. Ibu sudah bayar pajaknya dari Januari sampai November itu 60 juta. Nah, ini dia Bu, pengeluaran usaha atau deductible itu yang Ibu punya, yaitu sewa tempat usaha sebesar 300 juta, sewa pegawai 320 juta, biaya listrik dan air 180 juta, modal 2,5 M, dan biaya promosi 700 juta. Jadi, pengeluaran usaha Ibu itu atau deductible Ibu itu jumlahnya 4 miliar.
Nah, sedangkan pengeluaran pribadi ibu atau non-deductible itu biaya makan pribadi ibu yang sebesar 240 juta dan liburan keluarga sebesar 200 juta. Jadi jumlahnya itu 440 juta ibu. Di sini kita dapat penghasilan neto ibu itu sebesar 2 miliar yang dikenakan pajak. Ini kita dapat dari penghasilan bruto ibu dikurang dengan pengeluaran usaha deductible ibu tadi. Nah, sekarang kita hitung tarif pajaknya ya Bu. Ini untuk tarif pajaknya kita pakai yang tarif progresif pasal 21 Bu. Penghasilan neto ibu kan sebesar 2 miliar. Jadi kena tarif itu 4 lapis. Yang pertama 5%, yang kedua 15%, yang ketiga 25%, dan yang keempat 30%. Nah, setelah saya hitung Bu, ternyata ibu kena pajaknya itu di 544 juta. Di lapisan yang pertama ibu kena yang 5% dikali dengan 60 juta, dapatnya itu 3 juta. Di lapisan kedua 15% dikali dengan 190 juta, dapatnya 28 juta 500. Yang tarif ketiga 55% dikali dengan 250 juta, dapatnya 62.500.000, dan di tarif yang keempat sebesar 30% dikali dengan 1,5 miliar dapatnya 450 juta. Nah, maka kita dapat pajak terhutang ibu dalam setahun itu sebesar 544 juta. Karena ibu sudah bayar dari Januari sampai November itu 60 juta, maka pajak kurang bayar ibu itu sebesar 484 juta lagi Bu. Baik Bu, jadi saya masih harus membayar 484 juta ya? Iya Bu, bisa segera dibayarkan ya untuk menghindari keterlambatan. Baik Ibu, terima kasih atas bantuannya. Permisi Bu. Tadi kan kita sudah dikasih tahu nih tentang wajib pajak pasal 21. Nah, kemudian untuk yang wajib pajak UMKM itu gimana? Nah, untuk yang wajib pajak UMKM itu akan kena tarif itu sebesar 0,5% dari UU HPP tahun 2021. Nah, untuk yang kena pajak UMKM itu yang apa aja? Itu adalah UMKM yang dimana omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar. Selanjutnya nomor 014. Baik, Ibu ada yang bisa dibantu? Baik Ibu, saya mau nanya untuk ruangan konsultasi pajak Ibu. Baik Ibu, untuk konsultasinya ada di lantai 2 ruangan 3B ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang Bapak. Baik, selamat siang Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bapak, saya kan punya usaha UMKM yang bergerak di bidang makanan. Nah, kemudian saya tuh agak kesulitan dalam menghitung berapa sih pajak yang harus saya bayar tiap tahunnya. Baik Ibu, apakah saya boleh melihat data keuangan restoran Ibu? Baik Bapak, ini untuk data dari restoran saya. Baik Ibu, saya lihat datanya dulu ya. Baik, di sini terdapat pendapatan bruto atau omset dari bulan Januari sampai Desember tahun 2024, yaitu sebesar 35 juta per bulan. Selain itu, terdapat pengeluaran usaha yang terdiri dari gaji pegawai sebesar 60 juta, bahan baku makanan sebesar 200 juta, sewa tempat sebesar 40 juta, dan biaya listrik dan air sebesar 15 juta. Iya betul Bapak. Jadi, karena usaha restoran Bu Zahia termasuk dalam golongan UMKM, untuk perhitungannya menggunakan tarif UU HPP tahun 2021 dengan tarif final sebesar 0,5%. Jadi pendapatan bruto selama sebulan yaitu 35 juta dikali dengan 12 bulan sebesar 420 juta. Jadi untuk tarifnya yaitu pendapatan bruto dikali dengan 0,5%. Jadi tarifnya sebesar Rp2.100.000.
Oh, jadi Bapak untuk pajak yang saya bayarkan itu cuma sebesar 2.100.000. Tapi untuk pengeluaran ini kenapa tidak dimasukkan ke perhitungan ya, Pak? Jadi begini Bu Cahya, karena restoran Bu Cahya termasuk dalam golongan UMKM, untuk pengeluaran usaha tidak dikaitkan dengan pendapatan bruto. Untuk mencari tarif pajaknya, yaitu pendapatan bruto selama 1 tahun dikali dengan tarif final sebesar 0,5%. Jadi 420 juta rupiah dikali dengan 0,5%, tarif pajaknya yaitu sebesar 2.100.000 rupiah. Baik Ibu, jadi untuk tarif pajak UU HPP tahun 2021 untuk restoran Bu Cahya sebesar 2.100.000 rupiah per tahun. Bisa membayar secepatnya ya Bu, untuk menghindari keterlambatan. Baik Bapak, akan saya bayar untuk pajak saya secepatnya dan terima kasih atas bantuannya. Baik, sama-sama Ibu. Dari kewajiban para wajib pajak yang telah taat menjalankan kewajibannya, jalan-jalan bisa dibangun, taman-taman bisa dihias dan dirawat dengan baik. Itulah hasil dari pajak, wujud gotong royong rakyat untuk negeri. Maka, atas kesadaran yang telah tumbuh di hati rakyat, sudah seharusnya pemerintah turut andil, menjaga amanah, dan mengelola pajak dengan tanggung jawab. Takkan